Dengan bangkit berdiri, marilah kita persiapkan ibadah okumene ini dengan menyanyikan KJ 4 ayat 1, 4, dan 6. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah, pengasuhanmu betapa megah, udara dan roh menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Ya maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Ya saudara-saudara, mari kita bersama mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian, selamat sore. Saya hampir ngomong selamat pagi, karena biasa ibadahnya pagi gitu ya. Nah, hari ini kita ibadahnya sore. Kita bersama-sama pada saat ini beribadah khusus dalam rangka ibadah oikumene yang diselenggarakan oleh BKSG Kabupaten Brebes. BKSG itu Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Jadi kita beribadah bersama, khususnya kita ada di wilayah Brebes Selatan ya, bersama dengan saudara-saudara dari Gereja Bethel Maranatha dan Gereja Pantai Costa di Indonesia, serta juga Gereja Katolik. Sebetulnya kita diundang untuk beribadah bersama ya, oikumene. Nah saudara-saudara, ibadah ini rencananya itu terjadi 3 bulan sekali ya. Jadi ini yang pertama kita adakan bersama di GKI Bumi Ayu. Nah nanti 3 bulan lagi tunggu tanggal mainnya gitu ya, tunggu informasi selanjutnya nanti akan ada di mana ibadahnya gitu. Jadi kita bersuka cita pada saat ini karena kita bisa bertemu bersama dengan teman-teman kita dari gereja-gereja, sahabat-sahabat kita, dari saudara-saudara kita, dan kita bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah saudara, Mazmur 133 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama maju
masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Ya saudara, kita akan bersama mengakui setiap salah dan dosa yang kita perbuat. Saya mengajak kita untuk berdoa secara pribadi. Nanti kita akan menutupnya dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik dan penuh kasih, Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu, setiap pengakuan salah dan dosa yang kami perbuat secara pribadi. Pada saat ini juga kami membawa pengakuan kami akan setiap kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan secara komunal, secara bersama. Kami sebagai satu keluarga, kami sebagai satu komunitas, kami sebagai satu gereja, mungkin kadangkala mementingkan gereja kami sendiri. Kadangkala kami tidak mau untuk berelasi dengan saudara-saudara yang ada di gereja lain. Kami anti dengan saudara-saudara kami yang sama-sama Kristen tetapi berbeda gereja. Kiranya Engkau sudi untuk mengampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat. Kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kiranya segala sesuatu yang telah Engkau lakukan, segala sesuatu yang telah Engkau perbuat, Engkau yang rela mati demi menebus setiap dosa kami mampu membalasnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang tidak bercela di hadapan-Mu. Ajarlah kami, bimbinglah kami supaya dalam setiap kehidupan kami mampu berlaku seturut dengan firman-Mu. Kami mampu untuk hidup meneladan kasih-Mu, dan kami bisa belajar dari setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh Allahku, 'Allahku, 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 '
Ya saudara-saudara, bagi setiap kita yang mengaku dosanya dan percaya tersedia berita anugerah pengampunan bagi kita menurut Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 15. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, Salam damai. tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Aku hendak tetap berhati tulus, karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus, karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku, aku hendak teguh senantiasa walau besar rintangan dunia. Aku hendak tetap tegap perkasa, karena tenang ringan karenanya, karena tenang ringan karenanya. Aku hendak tetap menaikkan doa dalam dunia yang sibuk dan cemar. Aku hendak berpaut pada Allah, dan Kristuslah teladan yang benar. Dan Kristuslah teladan yang benar. Ya saudara, kita bersama akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini, di sore hari ini kami bersama anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini memuji, memuliakan nama-Mu.
Dan saat ini kami bersama mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami ketika kami membaca kata per kata, kalimat per kalimat. Engkau yang tuntun kami. Ketika juga kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu disampaikan, Engkau yang bukakan telinga dan hati kami. Engkau yang berikan kami konsentrasi dan fokus, sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Juga dalam proses perenungan kami ya Tuhan, bukan hanya saja di dalam gedung gereja ini, tapi juga dalam kehidupan kami sehari-hari, Engkau yang berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami mampu untuk menjadi saksi-saksi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 10 sampai ke 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop perpecahan dalam jemaat. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku pun mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanas aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Sebelum saya ke GKI Bumi Ayu, berarti kira-kira tahun 2023 gitu ya, saya tuh suka main puzzle. Tahu puzzle ya? Kepingan-kepingan gitu. Tapi bukan puzzle anak-anak, bukan yang cuma segini gitu, enggak. Puzzle yang besar, yang besar lah gitu ya. Nah, pada saat itu main puzzle itu seperti refreshing. Saya pikirnya tuh mau refreshing dengan main puzzle. Wah, tapi kenyataannya pusing 7 keliling main puzzle tuh ya. Saudara-saudara tahu nggak kalau kita main puzzle itu kita harus mulai dari mana, tahu nggak? Dari ujung, betul. Dari sisi-sisi yang lurus ya. Ada yang lurus itu kan di ujung-ujung gitu ya. Di awal-awal saya itu pede ya, ketemu semua kan ujungnya yang di luar, bagian luar gitu, di garis luar ketemu semua. Sampai makin ke dalam, wah saya mulai gelisah, banyak sekali kepingan-kepingan yang mirip ya. Banyak sekali warna-warna yang mirip, kemudian ada yang hampir sama persis, dan saya mulai curiga nih, jangan-jangan yang salah nih yang nyetak puzzle-nya gitu ya. Kok saya nggak selesai gitu ya.
Belum lagi saudara, saya itu kan pelihara anjing ya. Jadi puzzle-nya kira-kira udah 50%, kemudian datanglah anjing saya namanya Tamara, gusuk, ngulang lagi dari awal gitu ya. Hancur semua, hancur lebur. Nah, tapi pada saat itu namanya sudah mulai, ya harus diselesaikan. Ya, jadi saya mencoba untuk menyelesaikan puzzle itu, dan sampai saya susun pinggir-pinggirnya, perlahan-lahan bentuknya itu mulai kelihatan. Ya, yang tadinya awalnya saya nggak tahu ini mau ditaruh di mana, ini mau nggambarin apa gitu ya. Akhirnya mulai terbentuk, dan bahkan ada beberapa kepingan-kepingan yang awalnya saya bingung sekali ini apa maksudnya, justru menjadi kunci penghubung antara dua gambar atau dua bagian besar yang terpisah gitu ya. Nah, saudara-saudara, ketika seluruh gambar itu selesai, ketika puzzle-nya itu selesai, ya saya melihat, wah betapa indahnya ketika kita bisa menikmati sesuatu yang sebelumnya itu prosesnya sangat rumit, sangat sulit, ya. Ketika itu selesai itu rasanya puas sekali gitu ya, rasanya itu nikmat sekali. Sama kayak saudara-saudara yang ingat cerita saya naik gunung itu, ketika sampai di puncak itu, wah rasanya terbayarkan semua gitu. Juga perasaan yang mirip ketika puzzle itu selesai. Nah, saudara-saudara, ketika merenungkan, ketika diminta untuk melayani ibadah oikumene gitu ya. Oikumene itu mirip, atau puzzle itu adalah kehidupan kita bergereja satu dengan lainnya. Ya. Hari ini kita berkumpul dalam ibadah oikumene, kita hadir dari berbagai macam denominasi. Kalau di Brebes Selatan saja ada GKI, GBM, GPDI gitu ya, juga ada gereja Katolik. Liturgi kita beda-beda. Kita ibadah misalnya sama-sama hari Minggu ya, tetapi ke tempat yang berbeda-beda. Cara beribadahnya berbeda ya, kemudian pendetanya juga berbeda orangnya, anggota jemaatnya juga berbeda ya. Tapi hari ini kita semua datang dengan satu tujuan, bahwa kita mau menyembah Yesus yang sama ya. Jadi seperti puzzle tadi, kepingan-kepingannya itu berbeda ya. Ada yang di pojok, ada yang di tengah, ada yang di kanan, ada yang di bawah, tapi ketika semuanya dirangkai menjadi satu, itu hasilnya indah gitu ya. Itu hasilnya menakjubkan kalau bisa terangkai menjadi satu. Nah, saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak kita untuk melihat arti dari oikumene ya. Saya baca supaya nggak salah ya. Oikumene itu berasal dari bahasa Yunani ya, artinya rumah yang dihidupi bersama. Tetapi dalam konteks gereja, oikumene itu berarti kesatuan umat Kristen dari berbagai tempat dan denominasi ya. Jadi oikumene itu, atau ibadah oikumene ini ya, bukan hanya sekedar ibadah tahunan, bukan hanya ibadah 3 bulanan, atau bukan hanya ibadah Natal bersama, ibadah Paskah bersama, tapi harus itu jadi kehidupan kita sehari-hari. Ya, harus jadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Ya. Firman Tuhan tadi 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 menunjukkan bahwa dari zaman dahulu, dari zaman Korintus itu, dari zaman gereja mula-mula, ternyata sudah ada perpecahan. Ya. Sudah ada yang mengatakan, aku dari kelompok Hengki. Ya. Aku dari kelompok pendeta Lena. Aku dari kelompok pendeta Jimmy ya. Aku dari Apolos, aku dari Kefas. Pada saat itu mereka lebih fokus pada siapa yang membaptis mereka ya. Mereka lebih fokus pada siapa yang menjadi pemimpin rohani mereka pada saat itu, daripada mereka fokus pada Kristus yang mati di kayu salib. Mereka memilih untuk mengidolakan pemimpin rohani mereka. Nah, maka Paulus menegur mereka kan, adakah Paulus mati di salib? Adakah Kristus terbagi-bagi? Ya.
itu pertanyaan yang agak tajam sebetulnya, bahwa menunjukkan bahwa Kristus ini tidak terbagi-bagi, maka kita gerejanya itu juga tidak boleh terbagi-bagi, karena Kristusnya itu juga satu. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita bersyukur dan bersuka cita kalau kita melihat gereja lain itu berkembang? Ya. Kita mungkin sama-sama tahu bahwa saudara-saudara di GPDI baru membeli lahan ya untuk pastori. Nah, kita yang dari GKI atau dari GBM atau yang dari Katolik, perasaan kita seperti apa? Apakah kita turut bersuka cita, kita turut bersyukur, atau kita wah ancaman tuh, berarti di sana persembahannya besar, ya saingan nih, jangan-jangan ada beberapa anggota-anggota kita yang loncat sana loncat sini, gitu ya. Atau pernahkah kita mendoakan saudara-saudara kita yang berasal dari gereja denominasi yang lain? Ya. Pernah nggak kita bawa di dalam doa selain dalam rangka ibadah oikumene gitu ya? Saya tuh dari kecil terbiasa hidup oikumene kayaknya ya, karena papa saya tuh GKI, mama saya tuh GPIB. Opung saya itu HKBP. Opung saya yang satunya, yang dari keluarga satunya, jadi opung saya yang dari mama itu GKI dan HKBP, opung saya yang dari bapak itu di GBI. Jadi kalau Natalan itu ya sangat kecil kemungkinannya untuk gereja bareng, ya karena kepisah-pisah semua. Jadi ya udah kalau Natalan atau kalau Paskah ketemunya ketika mau makan di rumah opung, atau langsung kalau Paskah ketemuannya di kuburan. Biasanya kalau Paskah kan orang-orang Batak tuh nyekar ya, ziarah gitu. Nah, saya terbiasa menghidupi oikumene. Jadi ketika ada arisan keluarga terus menggunakan tata ibadah dari GBI, dari teman-teman karismatik gitu ya, saya udah gak kaget gitu. Udah, ya itu yang sudah biasa saya hidupi sehari-hari gitu. Kemudian misalkan saya ikut arisan di komplek, karena saya itu anak tunggal, jadi semua arisan tuh saya dibawa gitu ya. Dari kecil tuh karena nggak bisa ditinggal, jadi saya dibawa terus. Jadi saya merasakan segala jenis parsautawan, dos niroha, perkumpulan, persekutuan, arisan, oikumene dan seterusnya gitu ya. Ketika menggunakan tata ibadah HKBP yang dilayani oleh pendeta HKBP, yang ketika saya baca tata ibadahnya aja saya udah nggak paham ini ngomongin apa, lagunya saya tahu, pokoknya saya cuma tahu nadanya, terus tapi saya nggak ngerti nih artinya apa, saya cuma ngerti puji debata, ya, puji Tuhan. Atau kadang-kadang kita berpikir bahwa gereja lain itu kurang lengkap, misalnya, waduh mas, sabar mas, jangan buru-buru persembahan. Masih khotbah ini ya, belum 5 menit kok. Nah, saudara-saudara, apakah kita masih menganggap bahwa gereja lain itu kurang lengkap karena caranya berbeda ya? Wah, GKI ini gereja kurang iman ya. Tidak ada Roh Kudus di situ gitu ya. Atau mungkin ungkapan-ungkapan lain ya. Kadang-kadang kita melihat mungkin di media sosial ada banyak sekali ketikan-ketikan, ada banyak sekali ujaran-ujaran kebencian antara satu denominasi dengan denominasi yang lainnya ya. Nah, tapi saudara-saudara, kita diingatkan oleh 1 Korintus ini bahwa Tuhan itu tidak meminta, Tuhan itu tidak menugaskan gereja untuk bersaing, tetapi untuk bersaksi bersama. Ya. Satu tubuh, satu Kristus, satu panggilan. Kita ini sejatinya satu. Ya.
Cuma pendekatan kita, cara beribadah kita, cara kita mengekspresikan spiritualitas kita yang berbeda. Ya, ada satu buku kalau saudara nanti ada kesempatan untuk baca, judulnya itu Sacred Pathway, Jalan Spiritualitas. Itu macam-macam. Ada yang aktivisme, ada yang tradisional, kemudian ada yang ekspresionis dan lain sebagainya. Jadi gaya hidup atau jalan menuju Tuhan, jalan menuju atau jalan spiritualitas orang itu berbeda-beda dan itu adalah kenyataannya. Nah, sekarang tantangannya bagi kita di tengah perbedaan kita, di tengah hal-hal yang mungkin menjadikan kita satu dengan lain berbeda, kita punya tantangan yang sama, khususnya di Brebes Selatan ya. Kita punya tantangan, sebut saja di masyarakat ini kita sangat-sangat minoritas dan tidak jarang kita mengalami intimidasi, tidak jarang kita mengalami tekanan-tekanan dari orang-orang di sekitar. Ini nanti akan tayang di YouTube, cuman saya ceritakan saja nggak apa-apa karena ini fakta. Ketika beberapa waktu yang lalu GKI mau membeli rumah pastori yang sekarang sudah ada di Paleminda, warga masyarakat di situ langsung memiliki asumsi bahwa wah, ini mau bangun gereja. Karena yang beli, karena kalau GKI itu harus atas nama gereja ya kalau beli aset gitu ya. Jadi asetnya, ketika mereka tahu bahwa aset itu atas nama GKI, mereka langsung menolak dengan keras. Nah, kemudian kami menjelaskan sedemikian rupa, enggak, ini tuh rumah dinas pendeta, rumah pastori, nanti pendetanya GKI tidurnya di situ gitu ya, beristirahat di situ. Ya mereka tetap bersikukuh, tetap akhirnya percaya, tapi bersikukuh dengan meminta pengurus gereja, pengurus GKI untuk menandatangani kesepakatan yang isinya bahwa di situ nanti tidak boleh ada ibadah, tidak boleh ada orang rame-rame berkumpul nyanyi-nyanyi gitu ya. Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan rohani. Pada saat itu saya belum di sini, saya hanya mendapatkan cerita gitu ya. Saya pikir ceritanya cuma selesai di situ. Wah, ternyata saudara, meskipun sudah ditandatangani, meskipun sudah disepakati bahwa oke, tidak akan ada ibadah di pastori, tidak akan ada nyanyi-nyanyi rohani di pastori, tiba-tiba di depan rumah pastori berdirilah sebuah musola. Ya, saya tidak tahu bagaimana caranya, seperti apa rupanya mereka mengumpulkan dana sehingga bisa terbangun musola di situ, tapi ya itu adalah tantangan kita di Brebes Selatan. Ya, kita sebagai orang Kristen, apalagi kalau kita membawa organisasi gereja, orang-orang itu pikirannya langsung kristenisasi nih. Ya. Atau juga tantangan-tantangan lain, misalkan kemiskinan, kerusakan moral, kesenjangan pendidikan, ya. Anak-anak sekolah di Brebes Selatan itu kasihan sekali, tidak punya guru agama. Saya baru tahu konteks ini juga belakangan gitu ya. Saya tanya-tanya ke sana sini, kalian kalau belajar agama di mana gitu? Nggak ada, nanti pas akhir tahun ujian. Wah, ujian tiba-tiba, belajar nggak pernah, tiba-tiba ujian. Apa yang dipelajari gitu ya. Oke lah, setiap hari Minggu ada persekutuan remaja, ada ibadah remaja, tapi menurut saya itu beda ya isinya dengan pendidikan agama Kristen. Guru-guru yang Kristen pun juga mungkin mengalami diskriminasi di sekolah masing-masing. Atau saudara yang mungkin pernah merasakan mencari kerja di rumah sakit atau di toko-toko yang dimiliki oleh orang selain dari Kristen, pasti kan sulit, hampir nggak bisa malah gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu tantangan kita bersama di Brebes Selatan ini. Jadi kalau kita bisa bersatu ya, kalau kita bisa bergerak bersama,
kita memberi makan bagi yang lapar, kita menyediakan bantuan untuk orang-orang yang mungkin belum mendapat pekerjaan atau yang sudah putus sekolah, atau kita melayani korban bencana bersama, kita berdoa bagi daerah-daerah yang mengalami konflik, itulah oikumene yang sejati. Ya. Jadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi bukan hanya bicara soal struktur kepengurusan BKSG, bukan hanya bicara soal ibadah oikumene ini mau berapa bulan sekali gitu ya, tapi soal hati kita. Ya, kita sebagai sama-sama orang Kristen, kita harus bisa untuk melangkah bersama, bergerak bersama. Ya, jangan sampai kita lebih mengidolakan hamba Tuhannya daripada Kristus. Jangan sampai kita lebih menjaga nama organisasi kita sendiri daripada nama Injil. Udahlah, biar GBM sama GPDI aja, GKI nggak usah ikut-ikutan lah. Dan jangan sampai kita lupa bahwa yang menyatukan kita itu adalah salib yang sama, ya, dengan pengharapan yang sama juga. Jadi saudara, mari kita jadikan oikumene ini bukan hanya sebagai momen sekali setahun, tapi sebagai gaya hidup. Ya. Kita boleh berbeda cara beribadah, tetapi kita satu pengharapan. Kita boleh beda cara, tapi kita satu salib. Kita boleh beda suara, tapi kita harus bersama bernyanyi bahwa Yesus adalah Tuhan. Kristus itu satu. Gerejanya juga satu. Marilah kita hidup dalam kasih dan kesatuan itu. Mulai dari sini, ya. Mulai dari Brebes Selatan, mulai dari kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu kembali. Saudara, kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita, dan nanti kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kepada kami tentang bagaimana kami harus berlaku seturut dengan firman-Mu, khususnya dalam kami merayakan ibadah oikumene pada saat ini. Engkau yang mengingatkan kami bahwa oikumene itu bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga gaya hidup kami sebagai orang Kristen. Ajarlah kami, ingatkanlah kami terus agar dalam kehidupan kami berelasi bersama dengan gereja-gereja, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang lain, kami mampu untuk tetap
mewartakan karya kasih-Mu bersama. Kami mampu untuk bergerak bersama, maju sehati, seia, sepikir. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami bersama mau berdoa membawa gereja-gereja yang secara khusus ada di Brebes Selatan. Kami mendoakan untuk gereja Katolik, gereja Pantekosta di Indonesia Bumi Ayu, gereja Bethel Maranatha Bumi Ayu, dan gereja Kristen Indonesia Bumi Ayu. Kiranya Engkau yang sertai setiap gereja-gereja yang ada di tempat ini. Engkau berkati para hamba Tuhan, pendeta, pengurus gereja, majelis jemaat, penatua, pengurus badan komisi, badan pelayanan, panitia, para aktivis, jemaat dan simpatisan yang hadir bergereja. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang jadikan gereja-gereja khususnya di Brebes Selatan ini memiliki kesatuan hati, tidak saling menyenggol satu sama lain, tidak saling menyikut satu sama lain, tetapi mau bergandengan tangan untuk hidup bersama di dalam kasih Kristus. Secara khusus juga kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di Kabupaten Brebes bersama dengan pengurus dan juga aktivis di BKSG Kabupaten Brebes. Kiranya Engkau berkati kami semua, Engkau yang sertai dan lindungi, agar segala sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan itu semata-mata seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami serahkan gereja-gereja-Mu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang berkati, Engkau yang lindungi, Engkau yang berikan selalu kesukacitaan dan kebahagiaan dalam kehidupan bergereja. Ya Tuhan, di saat ini juga kami mengingat saudara-saudara kami, jemaat dan simpatisan dimanapun yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau yang boleh mencurahkan anugerah kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Engkau jamah anak-Mu satu persatu, Engkau yang pulihkan keadaan mereka lewat setiap fasilitas sarana dan prasarana, baik di rumah sakit maupun di rumah. Engkau berkati para dokter, para perawat, obat-obatan yang dikonsumsi, infus yang masuk ke tubuh mereka, makanan dan minuman yang juga dikonsumsi, serta setiap keluarga yang mendampingi. Kiranya itu menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam kesembuhan saudara-saudara kami ini. Juga kami mendoakan untuk pergumulan saudara-saudara kami yang rindu untuk dikaruniai anak, yang rindu untuk bertemu dengan jodohnya, yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan, serta pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau yang berikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, Engkau yang berikan ketabahan dan kesabaran, sehingga dalam setiap pergumulannya mereka mampu untuk menghadapinya, mereka mampu untuk menjalaninya dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan secara khusus bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini. Di tengah hiruk pikuk yang kami alami saat ini, khususnya di dalam dunia politik, mungkin ada banyak kebijakan-kebijakan yang kami pertanyakan, ada banyak aturan-aturan yang kami ragukan, tapi kami yakin dan percaya Engkau terus mengawasi, Engkau terus menggerakkan hati hamba-hamba-Mu yang ada di dalam pemerintahan. Kiranya Engkau memberkati para pejabat pemerintah, mulai dari yang tertinggi, presiden dan wakil presiden serta jajarannya, sampai yang ada di sekitar kami, pengurus RT dan RW. Engkau tegurlah mereka, Engkau ajarlah mereka bila mana mereka menyimpang dalam mengambil keputusan. Engkau yang berikan mereka hati yang tulus untuk melayani masyarakat. Engkau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka mampu untuk bekerja, menyelesaikan setiap tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk daerah-daerah khususnya di Indonesia yang terkena bencana. Kiranya Engkau berkati para masyarakat di sana yang terdampak. Engkau berikan pemenuhan dari kebutuhan mereka sehari-hari, sampai pada akhirnya nanti bila mana mereka mengungsi, mereka bisa kembali ke tempat mereka atau bisa menempati tempat yang baru penuh dengan kesukacitaan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami bawa pergumulan dan permohonan kami masing-masing secara pribadi, baik yang kami doakan setiap hari, baik juga yang baru kami ingat saat ini, dan juga setiap kebutuhan dan permohonan yang tidak mampu untuk kami sampaikan. Kiranya Engkau yang selalu
memberikan kami kekuatan, kesabaran, dan kami bisa menjalani setiap kehidupan kami ke depan dengan penuh kebahagiaan dan kesukacitaan. Terima kasih ya Tuhan, inilah segala doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari-hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dengan hati bersyukur, marilah kita haturkan persembahan kita, dan sabda Tuhan diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, sebelum kantong persembahan diedarkan, marilah kita memuji Tuhan, yaitu dari PKJ 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
Mari dengan bangkit berdiri kita pujikan dari bait yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, karena kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu yang terkasih, persembahan telah terkumpul. Mari kita bawa dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali Tuhan kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sudah kumpulkan anak-anak-Mu ya Tuhan dari berbagai kota, khususnya di Bumi Ayu ya Tuhan, dan ada juga yang dari Tanjung ya Bapa. Engkau sudah menyertai mereka Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, pada saat ini sudah terkumpul persembahan. Tuhan, biarlah Engkau akan berkati persembahan ini sehingga boleh memuliakan nama-Mu, dan biarlah orang-orang yang akan mengelolanya ya Tuhan, Engkau juga berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya saudara-saudara, nanti setelah berkat disampaikan, kita menyambut dengan haleluya amin. Kita akan duduk terlebih dahulu dan akan mendengarkan pengumuman-pengumuman dari pengurus BKSG. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan naik dan matahari, Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Ya saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita bersama memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Amin.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur dan berbahagia. Ini adalah awal pertama di saat kita mengikuti ibadah ukumene. Kita percaya kita adalah satu di dalam Tuhan ya. Baik dari Gereja Pantekosta di Indonesia, baik dari Katolik, Gereja Kristen Indonesia, Bethel Maranatha. Bersyukur di awal ini adalah awal pertama kita beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Terima kasih, saya mewakili dari pengurus bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua ya Bapak Ibu. Nah, saya selaku ketua ya di wilayah Brebes Selatan untuk kita bersama hambanya Kak Jerry ya, untuk kita wilayah Brebes Selatan. Jadi kami mau yang terbaik ya Bapak Ibu, mau yang terbaik bukan yang terburuk, tapi yang terbaik buat kita semua ya. Karena kita rindu, kita adalah bersaudara di dalam Tuhan, kita tidak memandang dari gereja mana, kita adalah satu di dalam Kristus. Amin. Ya, mari saya rindu untuk Bumi Ayu dilawat ya. Bumi Ayu diberkati. Saya percaya, imani dan yakini banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan ya. Mau ke gereja mana, monggo, yang penting tujuannya kita beribadah kepada Tuhan, tidak pandang dari mana. Ada lagu, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Karena hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku, kita satu di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ya saya berterima kasih dari pengurus PKSG supaya kita lebih memperkenalkan diri, yaitu saya mengundang Bapak Pendeta Yusa Kemur selaku seksi kerohanian. Mari saya persilahkan Bapak Pendeta Yusa Kemur. Iya, shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Pertama-tama terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya. Saya datang dengan rombongan mewakili atau diutus lah ya begitu ya, dari ketua untuk menghadiri ibadah ukumene perdana di Brebes Selatan. Dan saya datang bersama dengan Ibu Bendahara BKSG, boleh berdiri. Nah, ini Ibu Bendahara BKSG. Kemudian Bapak Koordinator Wilayah Barat, yaitu Bapak Dadang, boleh Bapak berdiri, perkenalkan diri. Iya. Dan saya seksi kerohanian secara umum buat semua, jadi koordinir kota Barat dan Selatan. Sekali lagi mewakili pengurus Badan Kerjasama Gereja-Gereja Brebes, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Gereja GKI Bumi Ayu yang hari ini membuka tempat dan hati untuk terselenggaranya ibadah ukumene perdana di wilayah selatan ini. Dan harapan kami supaya ke depan kebersamaan gereja-gereja Tuhan yang ada di wilayah selatan makin kompak, makin bersatu, dan bekerja bersama-sama. Tadi kita sudah dinasihati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan ya? Oleh firman Tuhan yang luar biasa hari ini, saya diberkati Pak Pendeta, luar biasa firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita. Jadi
semakin ke depan kita menjaga persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Seperti yang sudah dipesan lewat firman Tuhan hari ini. Dan ini menjadi harapan kita semua hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan, supaya kita makin sungguh-sungguh menjaga persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Sekali lagi saya terima kasih banyak untuk kebersamaan atau persatuan yang sudah dimulai hari ini, dan ke depan kita doakan akan terus berjalan dengan baik. Ya, jadi hari ini pertama BKSG diselenggarakan yang setelah terbentuknya kepengurusan yang baru. Nah, ini baru pertama di hari ini, besok di Tanjung, terus Selasanya di kota di Brebesnya. Jadi wilayah selatan hari Minggu, barat hari Senin, Selasa di kota. Gitu. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semua. Amin. Ya, saudara-saudara, kita foto bersama dulu ya. Tetap di situ, yang foto nanti dari depan. Minta tolong Mas Pendri. Ya, kalau bisa bergeser ke tengah boleh. Mari Pak, penyanyi. Pemandu nyanyian. Masa malu-malu. Atau pakai tripod juga bisa. Ya, kenapa? Nggak usah lah Bu, kelamaan. Ini tuh, ikut. Coba lihat dulu, kelihatan nggak? Dari atas aja, dari atas. Tripod ini ngalangin nggak? Nggak, bisa?